warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Novalinda Prayitno dari kelas manajemen 23A dengan MPM 234111065. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang dasar-dasar komunikasi bisnis dari mata kuliah komunikasi bisnis dengan dosen pengampu Berlinda Permatasari SPMM. Apa sih komunikasi itu? Komunikasi merupakan proses pengiriman pesan oleh penyampaian pesan disebut komunikator kepada penerima pesan atau komunikan melalui suatu media dengan tujuan tertentu. Adapun unsur-unsur komunikasi, yaitu komunikasi, informasi, media, komunikasi, umpan balik, dan gangguan. Bentuk-bentuk komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal. Adapun keberhasilan komunikasi. Yang pertama ada faktor keberhasilan komunikasi dilihat dari sudut pandang komunikator, faktor keberhasilan komunikasi dilihat dari sudut komunikan, dan faktor keberhasilan komunikasi dilihat dari sudut pesan. Adapun hambatan dari komunikasi. Yang pertama ada kredibilitas komunikator, yang kedua ada kurang memahami latar belakang sosial dan budaya, yang ketiga kurang memahami karakteristik komunikan, yang keempat berprasangka buruk, yang kelima verbalitas, yang keenam komunikasi satu arah, yang ketujuh tidak digunakan media yang tepat, dan yang terakhir perbedaan bahasa. Apa sih komunikasi bisnis itu? Komunikasi bisnis menurut KAS 1994, yaitu komunikasi bisnis diartikan sebagai komunikasi yang terjadi dalam dunia bisnis dalam rangka mencapai tujuan dari bisnis itu. Istilah bisnis dalam hal ini diterjemahkan sebagai suatu organisasi perusahaan. Oleh karena itu, Pace dan Fowler 1998 menggunakan istilah komunikasi organisasi yang diartikan sebagai suatu pertunjukan dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Dan selanjutnya ada bisnis dalam pandangan komunikasi, terbagi menjadi dua, yaitu realitas psikolog ternyata kebutuhan dapat diciptakan. Yang kedua, peluang pasar sangat ditentukan oleh citra konsumen mengenai barang dan jasa. Adapun tujuan dan fungsi komunikasi bisnis terbagi menjadi tiga. Yang pertama, memberikan informasi, memberi persuasi, dan melakukan kolaborasi. Selanjutnya, kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Yang pertama, masalah dalam mengembangkan pesan, masalah dalam menyampaikan pesan, masalah dalam menerima pesan, dan masalah dalam menafsirkan pesan. Adapun proses komunikasi dalam organisasi terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Apa sih komunikasi internal itu? Komunikasi internal terbagi menjadi tiga, yaitu komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, komunikasi ke samping. Sedangkan komunikasi eksternal yaitu interaksi antara perusahaan dan pihak di luar perusahaan, seperti konsumen, pengecer, pemasok, persaing, investor, pemerintah, dan masyarakat umum. Ada hambatan komunikasi dalam organisasi, yaitu kelebihan bahan informasi dan pesan yang bersaing, penyampaian yang tidak tepat, iklim komunikasi tertutup, dan kurang memadai. Adapun cara mengatasi hambatan dan memperbaiki komunikasi. Menurut Boff and Thiel 2003, yang pertama memelihara iklim komunikasi terbuka, yang kedua bertekad memegang teguh etika berkomunikasi, yang ketiga memahami kesulitan komunikasi antar budaya, yang keempat menggunakan pendekatan berkomunikasi, komunikasi yang berpusat pada penerimanya, yang kelima menggunakan teknologi secara bijaksana dan bertanggung jawab untuk memperoleh dan memberikan informasi, serta menciptakan dan memproses pesona secara efektif dan efisien. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.